sini kami dari kelompok 5, di mana kami akan membuat video tentang manajemen konflik untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keperawatan yang diampu oleh Ibu Ayu Puspita, Nurse MCAP. Perkenalkan, saya Dini Oktavia sebagai dokter. Saya Tini Yuliantri sebagai kepala ruangan. Saya Oktavia Kristiana Agatha, saya sebagai perawat. Saya Doni Haryanto sebagai pasien. Saya Remi Setiana sebagai perawat. Saya Melda sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Di ruang Oka terdapat 4 ruangan. Pada hari ini perawat Okta dipindah tugaskan oleh Karu dari ruang bedah 3 yang biasanya menangani ruang bedah umum. Dipindah ke ruang bedah 4, ruang bedah ortopedi. Mbak Okta, hari ini saya pindahkan ke ruang bedah 4 ya, karena di ruang bedah 4 sekarang lagi banyak agensi pembedahan dan memerlukan banyak tenaga kesehatan di sana. Tapi Bu, saya sudah terbiasa di ruang bedah umum dan saya merasa kurang mampu di ruang bedah ortopedi. Tapi menurut saya di ruang bedah 3, menurut saya kamu yang paling berpengalaman. Baiklah Bu, kalau begitu saya bersedia dipindahkan ke ruang 4. Baik Mbak, terima kasih atas kerjasamanya. Ya Bu, terima kasih. Perawat Okta menuju ruang bedah 4 dan mulai beradaptasi dengan kondisi di ruang bedah 4. Perawat Okta tidak terbiasa dengan rutinitas dokter ortopedi dan berupaya belajar secara cepat sebelum ada kasus hari ini dengan membaca kartu prevensi dokter. Mbak, hari ini saya dipindahkan tugas dari ruang 3 ke ruang 4. Mohon bantuannya ya. Iya Mbak, mari kita bekerja sama ya. Hari ini ada berapa agenda operasi ya Mbak? Hari ini ada 3 agenda operasi, Mbak. Ini bisa Anda lihat sendiri statusnya. Persiapan operasi pertama sudah siap, Mbak. Dokter ortopedinya juga sudah datang. Operasinya sudah bisa dimulai ya. Dokter ortopedinya siapa Mbak? Dokter Dini Oktavia, Mbak. Tapi saya belum memahami kasusnya. Alah, Mbak. Kan bisa dibaca dari kartu provinsinya Dokter Dini. Iya Mbak, saya sudah baca kok. Ya udah, ayo ke ruangan, semua sudah siap. Perawat Okta telah menyelesaikan 2 kasus operasi ortopedi tanpa insiden. Kasus selanjutnya masuk ke ruangan. Setiap orang sangat tegang karena pasien ini adalah istri dokter lokal dan dokter akan melakukan biopsi tulang untuk mengetahui kemungkinan malignansi. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar. Iya Mbak Ermi, hati saya tenang karena semuanya lancar. Ini tinggal pasien selanjutnya, Tuan Doni, suami dari Dokter Erika. Agendanya akan dilakukan biopsi. Aduh, harus hati-hati ini. Iya Mbak, siap. Anda nampak tegang sekali. Iya Mbak, suami ya dokter, tindakan yang dilakukan harus ekstra hati-hati. Ada salah dikit bisa kena marah. Mbak Ermi, pasien dari Tuan Doni sudah diantar ke ruang Oka ya. Jadi, sudah saya terima dari perawat ruangan. Obat-obatannya juga sudah saya siapkan di kotak obat ya. Oke Mbak, makasih ya. Seluruh perawat mulai mempersiapkan ruangan untuk biopsi, termasuk perawat Okta yang mendesinfektan area operasi dengan betadin, dan dokter bedah yang memiliki reputasi cepat marah masuk ke ruangan. Loh Mbak, itu disinfektannya kok pakai betadin? Biasanya juga kan pakai betadin dok. Kata siapa? Saya biasanya nggak pakai betadin loh. Mbak Okta, biasanya dokter Dini itu disinfektannya nggak pakai betadin. Maaf dok, Mbak Okta ini pindahan dari ruang bedah 3, jadi belum terbiasa dengan ruang bedah 4. Sebagai perawat ruang Oka, mau dari ruang bedah 3 maupun ruang bedah 4, harusnya Anda sudah mengerti dengan kebiasaan dokter. Ya dokter, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya nggak mau tahu, yang jelas saya tidak suka pakai betadin. Kamu jadi perawat baru, seharusnya kamu tanya dulu, jangan sok pintar kamu. Ya dokter, dan lagi saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya akan laporkan kejadian ini kepada kepala ruangan. Dokter meninggalkan kamar operasi menuju ruang kepala ruangan untuk melaporkan kejadian ini. Loh Sus, kenapa dokter Dini tadi marah-marah ya? Apakah perawat lain melakukan kesalahan? Wah, jangan-jangan saya dijadikan malpraktik ini. Tidak kok Pak, kita cuma salah menggunakan antiseptik saja. Biasanya dokter Dini
tidak suka pakai betadin. Nah, Mbak Okta tadi pakai betadin, tidak berdampak apa-apa kok, Pak. Oh ya sudah, kalau begitu saya tidak mau kalau kerjanya asal-asalan ya. Iya Pak, kami pasti memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai standar. Saat berada di ruang kepala ruangan, dokter mengadukan kejadian ini ke kepala ruangan OK atas kejadian tersebut. Mbak Tina, saya tidak suka ya dengan kinerja salah satu anak buah Anda. Ada masalah apa ya, Dok? Anda tahu sendiri kan kalau saya tidak suka menggunakan betadin untuk disinfektan. Baik, Dok, saya akan panggil perawat Okta ke ruangan biar kita selesaikan masalah ini secara kepala dingin. Baik. Karu memanggil perawat Okta untuk datang ke ruangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mbak Okta, bisa ke ruangan saya sebentar, ada yang saya ingin bicarakan. Ya Bu. Mbak Okta, silakan duduk. Baik, kalau saya boleh tahu kejadian awalnya bagaimana? Saya tidak suka dengan cara kerja perawat ini. Anda kan tahu, saya tidak suka menggunakan betadin untuk disinfektan. Tapi kenapa tadi saya lihat perawat ini menggunakan betadin untuk disinfektan? Sebelumnya mohon maaf Dok atas kelalaian saya. Di sini posisinya saya baru bertugas, jadi saya tidak tahu kebiasaan dokter. Itu bukan suatu alasan buat saya. Kalau Anda tahu diri Anda perawat baru di ruangan ini, harusnya Anda bertanya kepada perawat yang lain. Iya Dok, saya mengerti atas kesalahan saya, tidak bertanya ke perawat terlebih dahulu. Gini loh, Dok. Nah, saya sebagai karu ruangan minta maaf atas kelalaian yang dilakukan oleh anggota saya. Nah, hari ini kan di ruangan 4 lagi banyak agenda operasi dan kekurangan perawat. Jadi saya memindahkan perawat Okta ini ke ruangan 4. Nah, dari sekian banyak perawat yang saya tahu, perawat Okta ini adalah perawat yang berpengalaman. Nah, dilihat dari kesalahan tadi yang saya lihat tidak begitu fatal. Nah, karena menurut saya disinfektan dengan betadin juga tidak membatalkan, tidak menimbulkan masalah yang berarti. Ya udah. Kalau begitu saya harap kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Sekali lagi saya mohon maaf ya Dok. Iya Mbak, saya harap kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Mari kita kembali ke ruangan operasi. Demikian role play dari kelompok kami dalam menyelesaikan konflik dengan strategi kompromi atau negosiasi. Hasil yang didapatkan, perawat menyadari kesalahannya, dan dokter menerima kejadian yang telah terjadi dan menganggap kesalahan yang dibuat oleh perawat tidak membahayakan kondisi klien. Hai, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and